Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sumilir, yang akan menceritakan sebuah kisah misteri dan kisah horor. Sebelum lanjut ke ceritanya, buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kita langsung saja menuju ke ceritanya. Di sudut kota yang sepi, di atas sebuah rumah makan yang tersohor dengan kelezatan masakannya, terdapat sebuah salon kecil yang tampak biasa dari luar. Namun, di balik dinding-dindingnya, tersimpan kengerian yang tak terbayangkan. Rudy, sang pemilik salon, adalah seorang tukang cukur yang dikenal dengan senyum lebarnya dan tawa yang selalu terdengar dari dalam salon. Hari itu, dia tengah sibuk dengan pelanggan setianya, Lukman. Lukman, kamu mau potong gaya apa lagi hari ini? Biar aku bikin kamu tambah ganteng, kata Rudy dengan nada jenaka, sementara guntingnya bergerak lincah di antara helai-helai rambut Lukman. Senyumnya lebar, seolah tak ada beban di dunia ini. Ah Rudy, kamu ini memang jagonya. Bikin aku percaya diri setiap kali keluar dari sini, jawab Lukman sambil tertawa kecil. Tak menyadari bahwa di balik senyum Rudy tersimpan sesuatu yang jauh lebih gelap dari yang bisa dia bayangkan. Di sudut ruangan, Hadi, seorang pelanggan lain, menunggu gilirannya sambil membaca koran. Rudy, kayaknya kamu harus buka cabang. Pelangganmu makin banyak aja, godanya, tanpa tahu bahwa Rudy memiliki alasan tersendiri untuk tetap di tempat itu. Rudy hanya tertawa. Hadi, kamu ini bisa aja. Aku cukup di sini saja, dekat dengan pelanggan setiaku. Namun di balik tawa itu, Rudy tengah mengintai. Setiap kali seorang pelanggan masuk, matanya menyapu mereka dengan cepat, menilai, mempertimbangkan. Bagi Rudy, salonnya bukan hanya tempat mencukur rambut, tetapi juga tempat berburu. Di ruang bawah tanah salon, terdapat lorong rahasia yang menghubungkan langsung ke dapur rumah makan Devita dan Marcelli. Lorong itu adalah jalur menuju kengerian yang sesungguhnya. Setiap kali Rudy selesai dengan pelanggan, dia akan mengajak mereka ke ruang bawah tanah dengan dalih melihat koleksi khusus atau mencoba produk baru. Namun, yang sebenarnya terjadi adalah sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Begitu seorang pelanggan masuk ke lorong itu, Rudy dengan cepat menyergap mereka dari belakang, mengunci leher mereka dengan tangan kokohnya. Tak ada suara, tak ada perlawanan. Dalam hitungan detik, korban sudah terkapar tak bernyawa. Tubuh mereka kemudian digulirkan ke dalam lorong rahasia, langsung menuju dapur rumah makan di bawah. Di dapur, Devita dan Marcelli sudah menunggu. Mereka dengan cekatan memotong-motong daging manusia itu, mengolahnya menjadi hidangan lezat yang akan disajikan kepada pelanggan lain. Tak ada rasa bersalah, tak ada penyesalan. Bagi mereka, ini adalah bisnis, dan bisnis itu harus berjalan lancar. Inilah rahasia kelam di balik kelezatan rumah makan itu. Setiap hidangan yang disajikan adalah hasil dari kejahatan mengerikan yang tak terbayangkan. Dan Rudy, dengan senyum ramahnya, adalah dalang di balik semua itu. Di bawah salon Rudy, hiruk-pikuk rumah makan Devita dan Marcelli mencapai puncaknya. Suara denting sendok dan garpu beradu dengan riuh rendah percakapan para pengunjung yang memenuhi setiap sudut ruangan. Meja-meja penuh sesak dan aroma rempah yang menggoda menggantung di udara, membuat siapapun yang masuk tak sabar untuk mencicipi hidangan lezat yang tersaji. Salah satu pelanggan, Gilang, tampak begitu menikmati suapan demi suapan dari piringnya. Dengan mata berbinar, dia berseru, "Devita, kamu harus kasih tahu resep rahasia rendang saus tiramu.
Ini benar-benar luar biasa. Suaranya terdengar penuh kekaguman, seolah dia baru saja menemukan harta karun kuliner. Devita, yang sedang melintas di antara meja-meja, hanya tersenyum tipis. Senyum itu, meskipun tampak ramah, menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih gelap. "Ah, Gilang," jawabnya dengan nada ringan. "Kalau semua orang tahu resepnya nanti tidak istimewa lagi, kan?" Suaranya mengalun tenang, namun di balik itu ada nada dingin yang tak terbaca. Marcelli, yang sedang mencatat pesanan di meja kasir, menambahkan dengan senyum yang sama misteriusnya. "Lagi pula, ini resep turun-temurun keluarga kami. Tidak bisa sembarangan dibagi." Kata-katanya terdengar biasa, namun menyimpan makna yang jauh lebih dalam dan mengerikan. Para pelanggan, terbuai oleh kelezatan hidangan, tak pernah menyangka bahwa rahasia di balik rasa yang memukau itu jauh lebih mengerikan daripada yang bisa mereka bayangkan. Mereka tak tahu bahwa setiap suapan yang mereka nikmati adalah hasil dari kejahatan yang tak terbayangkan. Di dapur, Devita dan Marcelli bekerja dengan cepat dan efisien. Mereka mengolah daging-daging manusia yang dikirim dari atas melalui lorong rahasia, mengubahnya menjadi hidangan-hidangan lezat yang menggugah selera. Tak ada rasa jijik, tak ada penyesalan. Bagi mereka, ini adalah rutinitas sehari-hari, sebuah bisnis yang harus terus berjalan. Di tengah kesibukan itu, Devita melirik ke arah Marcelli dan berbisik, "Kita harus hati-hati. Terlalu banyak yang mulai bertanya-tanya." Marcelli mengangguk. "Aku tahu. Tapi kita sudah terlalu jauh untuk berhenti sekarang." Sementara itu, di luar, para pelanggan terus berdatangan, tak menyadari bahwa mereka sedang menikmati hidangan yang terbuat dari daging manusia. Mereka hanya tahu bahwa rasa makanan di rumah makan itu benar-benar luar biasa, dan mereka tak sabar untuk kembali lagi. Inilah sisi lain dari rumah makan itu, di mana kelezatan dan kengerian berjalan beriringan. Devita dan Marcelli, dengan senyum dan keramahan mereka, menyembunyikan rahasia yang siap untuk terungkap kapan saja. Pagi itu ketika matahari baru saja mulai menampakkan sinarnya, Devita dan Marcelli sudah sibuk menata meja dan kursi di rumah makan mereka. Suara dentingan alat makan yang sedang disusun beradu dengan langkah kaki mereka yang cepat, menciptakan irama khas yang selalu terdengar setiap kali mereka bersiap menyambut pelanggan. Namun ketenangan itu segera buyar ketika tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang keras dan tak sabaran. Devita, yang sedang merapikan taplak meja, terkejut dan segera bergegas menuju pintu. Dengan sedikit rasa heran, dia membuka pintu dan menemukan Dodi, salah satu pelanggan tetap mereka, sudah berdiri di sana dengan napas terengah-engah. Wajahnya memancarkan kegelisahan yang tak biasa. "Dodi, kamu ini tumben banget datang sepagi ini?" tanya Devita dengan nada heran, mencoba menyembunyikan rasa terkejutnya. Dodi, tanpa basa-basi, langsung menjawab dengan nada mendesak, "Devita, aku harus pesan rendang saus tiram sekarang juga. Aku tidak bisa berhenti memikirkannya sejak kemarin." Suaranya terdengar putus asa, seolah dia sedang menahan dorongan yang tak tertahankan. Mendengar itu, Marcelli yang sedang sibuk di dapur, melongokkan kepala dan tersenyum tipis. "Tenang Dodi, kami akan siapkan untukmu. Tapi kamu harus bersabar sedikit ya," katanya. Dengan nada yang terdengar menenangkan, namun menyimpan sesuatu yang lebih dalam. Namun, apa yang tidak diketahui Dodi adalah bahwa rendang saus tiram yang dia idam-idamkan itu terbuat dari bahan yang jauh lebih mengerikan daripada yang bisa dia bayangkan. Setiap porsi yang dia nikmati adalah hasil olahan dari daging manusia, korban-korban. Dari Rudy, sang tukang cukur di atas rumah makan. Di dapur, Devita dan Marcelli bekerja dengan cepat, namun dengan ketenangan yang menakutkan. Mereka sudah terbiasa dengan permintaan seperti ini, dan mereka tahu persis bagaimana cara memenuhi hasrat para pelanggan mereka tanpa menimbulkan kecurigaan.
Daging manusia yang dikirim dari atas melalui lorong rahasia segera diolah dengan bumbu-bumbu rahasia, menciptakan hidangan yang tak hanya lezat, tetapi juga membuat ketagihan. Sementara itu, di luar Dodi menunggu dengan gelisah, tak menyadari bahwa dia sedang menunggu hidangan yang terbuat dari daging manusia. Dia hanya tahu bahwa rasa rendang saus tiram itu begitu menggoda, membuatnya tak bisa berpikir tentang apapun selain makanan itu. Inilah kenyataan mengerikan di balik kelezatan rumah makan itu. Setiap hidangan yang disajikan adalah hasil dari kejahatan yang tak terbayangkan, dan Devita dan Marcelli dengan senyum dan keramahan mereka adalah dalang di balik semua itu. Malam itu suasana di rumah makan Devita dan Marcelli begitu hidup, hampir seperti sebuah pesta rahasia yang hanya diketahui oleh segelintir orang. Setiap sudut ruangan dipenuhi oleh pengunjung yang datang dari berbagai penjuru kota, semua terbius oleh aroma dan rasa masakan yang luar biasa. Suara dentingan alat makan, percakapan pelan, dan tawa renyah memenuhi udara, menciptakan atmosfer yang hangat dan menggoda. Beberapa pelanggan yang sudah datang sejak sore masih harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan meja. Salah satunya adalah Lukman, yang tampak tak sabar, namun tetap berusaha bersabar. Ketika akhirnya dia berhasil menarik perhatian Marcelli yang sedang mondar-mandir di antara meja-meja, dia bertanya dengan nada penasaran, "Kalian tidak pernah berpikir untuk buka cabang? Pelanggan kalian sudah membludak seperti ini." Marcelli dengan senyum yang tampak tulus namun menyimpan rahasia kelam, menjawab dengan tenang, "Kami lebih suka menjaga kualitas daripada kuantitas. Lagi pula, ini rumah makan keluarga. Kami ingin semua orang merasa seperti di rumah sendiri." Suaranya mengalun lembut, namun di balik kata-katanya ada nada yang tak terbaca, seolah dia sedang menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih dalam. Namun, apa yang tidak diketahui Lukman dan para pelanggan lainnya adalah bahwa kualitas yang mereka banggakan itu berasal dari sumber yang jauh lebih mengerikan daripada yang bisa mereka bayangkan. Setiap hidangan yang mereka nikmati dengan lahap adalah hasil olahan dari daging manusia, korban-korban dari Rudi, sang tukang cukur di atas rumah makan. Di dapur, Devita dan Marcelli bekerja dengan efisiensi yang menakutkan. Mereka mengolah daging-daging itu dengan bumbu-bumbu rahasia, menciptakan hidangan yang tak hanya lezat, tetapi juga membuat ketagihan. Tak ada rasa jijik, tak ada penyesalan. Bagi mereka, ini adalah bisnis, dan bisnis itu harus berjalan lancar. Sementara itu, di ruang atas, Rudi tengah sibuk dengan pekerjaannya. Setiap kali ada pelanggan yang datang untuk mencukur rambut, dia dengan cepat mengintai calon korban berikutnya. Begitu ada kesempatan, dia akan mengajak mereka ke ruang bawah tanah, di mana mereka akan menemui ajal mereka dalam keheningan. Inilah sisi gelap dari rumah makan itu, di mana kelezatan dan kengerian berjalan beriringan. Para pelanggan, terbuai oleh rasa masakan yang luar biasa, tak pernah menyangka bahwa mereka sedang menikmati hidangan yang terbuat dari daging manusia. Dan Devita, Marcelli, serta Rudi, dengan senyum dan keramahan mereka, adalah dalang di balik semua itu, menjalankan bisnis mengerikan mereka dengan penuh ketenangan dan kekejaman. Seminggu berlalu, dan rumah makan Devita dan Marcelli semakin diserbu oleh pelanggan yang tak pernah puas. Setiap hari, antrean panjang mengular di depan pintu, dan meja-meja yang tersedia selalu penuh dalam sekejap. Suasana di dalam rumah makan begitu riuh, dengan suara percakapan dan dentingan alat makan yang tak pernah berhenti. Devita dan Marcelli tampak benar-benar kewalahan. Mereka berlarian dari dapur ke ruang makan, berusaha memenuhi setiap pesanan yang datang dengan cepat. Wajah mereka menunjukkan kelelahan yang tak bisa disembunyikan, namun mereka tetap berusaha tersenyum kepada setiap pelanggan yang datang. Salah satu pelanggan yang sudah menunggu cukup lama, Teddy, tampak sangat kecewa ketika akhirnya dia mendapat giliran untuk memesan.
Dengan nada kesal dia berkata, "Aku datang dari jauh, tapi tidak kebagian rendang saus tiram. Apa tidak bisa ditambah lagi porsinya?" Devita, yang sedang membawa nampan penuh dengan hidangan, menghampiri Teddy dengan ekspresi menyesal. "Maaf Teddy," katanya dengan suara yang terdengar lelah namun tetap berusaha ramah. "Kami sedang berusaha untuk memenuhi permintaan semua orang. Tapi, karena ini masakan rumahan, kami hanya bisa menyediakan dalam jumlah terbatas." Marcelli, yang sedang mencatat pesanan di meja kasir, menambahkan dengan nada yang sama menyesalnya, "Kami tidak ingin mengecewakan pelanggan, tapi kami juga harus menjaga kualitas. Kami harap kamu bisa mengerti." Namun, apa yang tidak diketahui Teddy dan para pelanggan lainnya adalah bahwa keterbatasan itu bukan hanya karena proses memasak yang rumit, tetapi juga karena sumber bahan baku yang mengerikan. Setiap porsi rendang saus tiram yang mereka idamkan adalah hasil olahan dari daging manusia, dan persediaannya tidak bisa ditambah dengan mudah. Di dapur, Devita dan Marcelli bekerja dengan cepat namun hati-hati. Mereka tahu bahwa kesalahan sekecil apapun bisa mengungkapkan rahasia mengerikan yang mereka simpan. Daging-daging itu harus diolah dengan sempurna, agar tidak ada yang mencurigai asal-usulnya yang mengerikan. Sementara itu, di luar, para pelanggan terus berdatangan, tak menyadari bahwa mereka sedang mengantre untuk mendapatkan hidangan yang terbuat dari daging manusia. Mereka hanya tahu bahwa rasa makanan di rumah makan itu benar-benar luar biasa, dan mereka rela menunggu berjam-jam untuk mencicipinya. Inilah kenyataan mengerikan di balik kesuksesan rumah makan itu. Setiap hidangan yang disajikan adalah hasil dari kejahatan yang tak terbayangkan, dan Devita dan Marcelli, dengan senyum dan keramahan mereka, adalah dalang di balik semua itu. Mereka terus menjalankan bisnis mengerikan mereka, sementara di luar, dunia tak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah makan itu. Keesokan harinya, ketika fajar baru saja menyingsing, beberapa pelanggan yang sudah ketagihan dengan hidangan khas rumah makan Devita dan Marcelli sudah berkumpul di depan pintu. Mereka datang lebih awal, berharap bisa mendapatkan porsi pertama dari rendang saus tiram yang mereka idam-idamkan. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam udara pagi itu, sesuatu yang gelap dan tak terduga. Pelanggan-pelanggan itu, yang biasanya hanya saling menyapa dengan ramah, kini tampak gelisah dan tak sabar. Mata mereka merah, seolah menahan dorongan yang tak tertahankan. Salah satu dari mereka, seorang pria bertubuh besar bernama Firman, berseru dengan nada mendesak, "Aku harus dapat rendang itu sekarang juga. Aku tidak bisa menunggu lebih lama." Tak lama kemudian pelanggan lain, Gilang, menimpali dengan suara yang tak kalah keras, "Aku juga sudah menunggu sejak tadi malam. Aku tidak akan membiarkan siapapun mengambil porsi yang seharusnya menjadi milikku." Ketegangan di antara mereka, Sasinon memuncak dan dalam sekejap perkelahian pun tak terelakkan. Meja dan kursi terlempar. Suara denting alat makan beradu dengan teriakan dan makian. Para pelanggan yang lain terkejut dan berusaha menjauh dari keributan, namun beberapa di antara mereka terjebak di tengah-tengah kekacauan. Lukman dan Hadi, yang kebetulan sedang berada di dekat pintu, mencoba melerai. "Tenang semuanya, ini hanya makanan, tidak perlu berkelahi," teriak Lukman berusaha menenangkan suasana. Namun suaranya tenggelam dalam riuh rendahnya perkelahian. Hadi dengan sigap mencoba menarik salah satu pelanggan yang sedang terlibat perkelahian. Sudah, ini tidak akan menyelesaikan apa-apa," serunya. Namun usaha mereka sia-sia. Situasi semakin tidak terkendali, dan dalam hitungan menit, rumah makan itu berubah menjadi arena pertarungan yang kacau. Di tengah kekacauan itu, Devita dan Marcelli hanya bisa berdiri di sudut ruangan, saling berpandangan dengan ekspresi yang sulit diartikan. Mereka tahu bahwa ketagihan pelanggan mereka bukan hanya karena rasa masakan yang luar biasa,
tetapi juga karena efek samping dari bahan rahasia yang mereka gunakan. Dan kini, efek itu mulai menunjukkan kekuatannya. Inilah puncak dari kengerian yang tersembunyi di balik kelezatan rumah makan itu. Para pelanggan, yang awalnya hanya datang untuk menikmati hidangan lezat, kini terperangkap dalam ketagihan yang tak terbayangkan. Sementara itu, Devita dan Marcelli, dengan senyum dan keramahan mereka, terus menjalankan bisnis mengerikan mereka, tanpa sedikit pun rasa penyesalan. 3 hari setelah insiden perkelahian di rumah makan, suasana di kampung yang semula tenang berubah menjadi tegang dan mencekam. Kabar tentang keributan itu menyebar dengan cepat, dan kekhawatiran di antara warga pun semakin memuncak. Mereka mulai mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi di balik pintu rumah makan Devita dan Marcelli. Pagi itu, sekelompok warga berkumpul di lapangan desa. Wajah mereka menunjukkan kecemasan dan kemarahan. Salah satu warga, Pak Yono, maju ke depan dan berseru dengan lantang, "Kita tidak bisa membiarkan ini terus terjadi. Rumah makan itu sudah membawa masalah ke kampung kita. Kita harus meminta mereka untuk pindah." Para warga yang lain mengangguk setuju, dan dalam sekejap, mereka bersatu untuk berdemonstrasi besar-besaran di depan rumah makan. Mereka membawa spanduk dan poster, meneriakkan tuntutan agar Devita dan Marcelli segera angkat kaki dari kampung itu. Namun di tengah-tengah keramaian itu, beberapa warga lain mencoba melerai. Salah satunya adalah Bu Sumi, yang dikenal sebagai salah satu tokoh masyarakat yang dihormati. Dengan suara yang tenang namun tegas, dia berkata, "Tunggu dulu, kita tidak bisa mengambil keputusan terburu-buru. Mereka sudah berjasa bagi kampung ini. Banyak dari kita yang bekerja di sana, dan rumah makan itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita." Bu Sumi berusaha menenangkan suasana, tetapi kemarahan warga sudah terlanjur membara. "Bu Sumi, kita tidak bisa menutup mata lagi. Sudah terlalu banyak yang tidak beres di sana. Kita harus bertindak sekarang," sahut Pak Yono dengan nada yang tak bisa dibantah. Sementara itu di dalam rumah makan, Devita dan Marcelli mengamati demonstrasi itu dari balik jendela dengan ekspresi datar. Mereka sudah menduga bahwa situasi akan menjadi seperti ini, dan mereka sudah menyiapkan rencana untuk menghadapinya. Marcelli berbisik kepada Devita, "Kita harus segera mengambil tindakan. Ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut." Devita mengangguk, "Aku tahu, kita akan mengurusnya. Tapi kita harus hati-hati. Kita tidak bisa menarik terlalu banyak perhatian." Di luar, demonstrasi terus berlangsung, dan ketegangan di antara warga semakin meningkat. Beberapa dari mereka bahkan mulai bersitegang, masing-masing berpegang pada pendapatnya sendiri. Sementara itu, di dalam rumah makan, Devita dan Marcelli menyusun strategi untuk mengatasi situasi ini, tanpa menyadari bahwa rahasia mengerikan mereka sudah mulai tercium oleh beberapa orang. Di luar sana, inilah awal dari akhir bagi rumah makan itu. Ketegangan di kampung semakin memuncak, dan rahasia kelam yang tersimpan di balik kelezatan hidangan mereka semakin dekat untuk terungkap. Devita dan Marcelli, dengan segala kecerdikan dan kekejaman mereka, harus menghadapi kenyataan bahwa mereka tidak bisa terus bersembunyi di balik senyum dan keramahan mereka. Keesokan harinya, ketika matahari baru saja terbit dan embun masih membasahi rerumputan, seorang wanita asing memasuki kampung dengan langkah gontai dan wajah yang pucat pasi. Matanya sembab, menunjukkan bahwa dia sudah berhari-hari tidak tidur, dihantui oleh kecemasan dan ketakutan. Dengan suara bergetar, dia mendekati sekelompok warga yang sedang duduk di teras rumah, mencari jawaban yang mungkin bisa meredakan kegelisahannya. "Maaf Pak Bu," sapanya dengan suara yang nyaris tak terdengar, seolah setiap kata yang diucapkannya membutuhkan usaha yang besar. "Saya mencari suami saya. Sudah beberapa hari. Ini dia tidak pulang.
Kata orang terakhir kali dilihat di sini, di sekitar rumah makan itu. Warga yang ditanya saling bertukar pandang. Ada yang tampak gelisah dan ada pula yang terlihat ragu. Salah satu dari mereka, seorang pria paruh, baya bernama Pak Haris, menjawab dengan nada hati-hati, "Mbah, kami tidak tahu menahu soal itu. Tapi, kami sering lihat orang datang ke rumah makan itu, tapi tidak pernah keluar lagi." Kata-kata itu membuat wanita itu semakin gelisah. Jantungnya berdebar kencang, dan rasa takut yang tak terbayangkan mulai merayapinya. "Suami saya, Pak," ulangnya dengan suara yang semakin lirih. "Namanya Andi. Dia pergi ke rumah makan itu untuk makan malam, tapi sejak itu tidak ada kabarnya." Warga lain, Bu Sumi, mencoba menenangkan wanita itu dengan nada yang lebih lembut. "Mbak, kami mengerti kekhawatiranmu. Tapi, kami juga tidak tahu persis apa yang terjadi di sana. Yang jelas, sudah banyak desas-desus yang beredar tentang rumah makan itu." Wanita itu yang tak lain adalah istri dari Andi semakin merasa putus asa. Dia datang dari jauh, berharap bisa menemukan suaminya yang hilang, tapi kini dia hanya menemukan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya dengan suara yang nyaris tak terdengar, seolah dia berbicara kepada dirinya sendiri. Pak Haris yang merasa iba mencoba memberikan sedikit petunjuk. "Sebaiknya kamu berhati-hati, Mbah. Ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah makan itu. Banyak yang bilang orang-orang yang masuk ke sana tidak pernah kembali dengan selamat." Bu Sumi menambahkan, "Kami sudah mencoba memperingatkan orang-orang, tapi tidak banyak yang mendengarkan. Jika kamu ingin tahu lebih banyak, mungkin kamu harus mencari tahu sendiri, tapi dengan sangat hati-hati." Wanita itu mengangguk, meski dalam hatinya dia merasa ketakutan. Dia tahu bahwa dia harus mencari tahu apa yang terjadi pada suaminya, tapi dia juga sadar bahwa dia mungkin akan menghadapi bahaya yang tak terbayangkan. Inilah awal dari perjalanan wanita itu menuju kebenaran yang mengerikan. Sementara itu, di rumah makan, Devita dan Marcelli sedang bersiap untuk menghadapi ancaman baru yang datang dari luar. Mereka tahu bahwa rahasia mereka tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Dan kini, waktu untuk mengungkapkan kebenaran itu semakin dekat. Seminggu telah berlalu sejak wanita asing pertama kali datang mencari suaminya yang hilang. Dan kini, keanehan itu semakin terasa di seluruh kampung. Setiap beberapa hari, seorang wanita asing yang berbeda datang, membawa cerita yang sama. Suami atau anggota keluarga mereka menghilang setelah mengunjungi rumah makan Devita dan Marcelli. Mereka datang dengan harapan kosong, mencari jawaban yang tak kunjung ditemukan. Salah satu warga yang mulai merasa ada yang tidak beres adalah Ibu Sumi. Dengan tatapan cemas, dia berkata kepada suaminya, "Pak Haris, aku sudah sering dengar cerita tentang orang hilang di kampung ini, tapi baru kali ini ada yang mencarinya sampai ke sini." Pak Haris yang juga merasa ada yang aneh mengangguk perlahan. "Aku juga merasa ada yang tidak beres dengan rumah makan itu. Terlalu ramai, tapi tidak pernah ada yang cerita tentang makanan apa yang mereka sajikan. Rasanya ada yang ditutup-tutupi." Keduanya terdiam sejenak, membayangkan kemungkinan-kemungkinan terburuk. "Apa mungkin mereka menyembunyikan sesuatu?" tanya Ibu Sumi. Suaranya dipenuhi kecurigaan. "Mungkin saja," jawab Pak Haris. "Tapi kita tidak bisa langsung menuduh, kita perlu bukti yang kuat." Sementara itu, di sudut lain kampung, beberapa warga lain juga mulai membicarakan hal yang sama. Mereka berbagi cerita tentang wanita-wanita asing yang datang dengan wajah penuh harap, hanya untuk pergi dengan hati hancur dan pertanyaan yang tak terjawab. Salah satu warga, Pak Yono, mengungkapkan kekhawatirannya. "Aku pernah dengar desas-desus tentang rumah makan itu. Katanya, ada yang tidak beres dengan makanan mereka.
Tapi aku tidak pernah mengira kalau itu bisa berhubungan dengan orang hilang. Warga lain, Bu Lucy, menambahkan, aku juga pernah dengar dari teman saya yang bekerja di sana. Katanya, ada lorong rahasia di bawah rumah makan itu. Tapi, dia tidak berani cerita lebih lanjut karena takut. Ketegangan di antara warga semakin meningkat. Mereka mulai mempertanyakan keamanan kampung mereka sendiri. Dan apakah mereka telah membiarkan bahaya masuk tanpa disadari. Di rumah makan, Devita dan Marcelli mengamati perubahan ini dengan hati-hati. Mereka tahu bahwa semakin banyak orang yang mulai curiga, dan mereka harus segera mengambil tindakan untuk menutup mulut mereka yang mulai terbuka. Inilah awal dari akhir bagi rahasia kelam yang tersimpan di rumah makan itu. Keanehan yang dirasakan oleh warga semakin menjadi-jadi, dan kini, kebenaran yang mengerikan itu mulai terungkap sedikit demi sedikit. Devita dan Marcelli, dengan segala kecerdikan dan kekejaman mereka, harus menghadapi kenyataan bahwa rahasia mereka tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Malam itu, ketika bulan bersinar redup dan angin dingin berembus di antara pepohonan, Pak Yono, salah satu warga kampung yang sudah lama merasa curiga, memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Dengan langkah hati-hati dan jantung berdebar, dia mendekati rumah makan Devita dan Marcelli yang tampak sepi. Setiap langkahnya di tanah berkerikil terdengar begitu keras di telinganya, seolah seluruh dunia bisa mendengar keberadaannya. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, Pak Yono menyelinap ke samping rumah makan, mendekati jendela dapur yang sedikit terbuka. Dengan napas tertahan, dia mengintip ke dalam. Apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Di dalam dapur yang remang-remang, Rudy, sang tukang cukur, sedang sibuk menguliti tubuh manusia dengan pisau yang tajam dan cekatan. Di sebelahnya, Devita dan Marcelli bekerja dengan tenang, mengolah. Daging itu menjadi hidangan lezat yang siap disajikan. Pak Yono merasa mual dan ngeri, tapi dia tahu dia harus segera bertindak. Dengan hati-hati, dia menjauh dari jendela dan berlari pulang secepat mungkin, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Begitu sampai di rumah, dia langsung menghubungi warga lainnya, memberitahu mereka tentang apa yang baru saja dilihatnya. Keesokan harinya suasana di kampung berubah mencekam. Warga berkumpul di lapangan desa. Wajah mereka menunjukkan campuran antara ketakutan dan kemarahan. Mereka memutuskan untuk melaporkan kejadian itu kepada pihak berwajib. Tak lama kemudian, suara sirene memecah keheningan ketika polisi datang dengan cepat. Dengan peralatan lengkap, polisi menggerebek rumah makan itu. Di dalam, mereka menemukan bukti-bukti mengerikan yang membuat semua orang yang melihatnya terperangah. Tubuh-tubuh korban yang sudah diolah menjadi hidangan, serta lorong rahasia yang menghubungkan salon Rudy dengan dapur rumah makan, semuanya terungkap. Rudy, Devita, dan Marcelli ditangkap dan diinterogasi. Di bawah tekanan, mereka akhirnya mengakui kejahatan mereka. Rudy, dengan dingin dan tanpa rasa penyesalan, menjelaskan bahwa dia memilih korban-korbannya dari pelanggan salonnya. Sementara itu, Devita dan Marcelli mengolah daging mereka menjadi hidangan yang menggugah selera, memanfaatkan resep rahasia yang mereka miliki. Polisi juga menemukan catatan-catatan yang merinci tentang wanita-wanita yang datang mencari suami atau anggota keluarga mereka. Ternyata, mereka semua adalah korban-korban sebelumnya. Rudy dan kedua bersaudara itu telah menjalankan bisnis mengerikan mereka selama bertahun-tahun, memanfaatkan ketenaran rumah makan mereka untuk menutupi kejahatan mereka. Inilah akhir dari kisah rumah makan itu. Rudy, Devita dan Marcelli dihukum berat atas kejahatan mereka, sementara warga kampung berusaha keras untuk memulihkan diri dari trauma yang mereka alami. Kisah ini menjadi peringatan bagi semua orang tentang bahaya yang bisa bersembunyi di balik wajah-wajah yang tampak tak berbahaya, dan tentang pentingnya selalu waspada terhadap tanda-tanda bahaya yang ada di sekitar kita.
Waktu berlalu, dan kampung itu akhirnya menemukan kembali ketenangannya yang sempat hilang. Namun, bayang-bayang rumah makan itu masih membekas dalam ingatan setiap warga. Setiap kali mereka melewati bangunan yang kini terbengkalai itu, mereka merasakan sensasi dingin yang merayapi tulang, mengingatkan mereka akan kengerian yang pernah terjadi di sana. Mereka sering berkumpul, berbincang dalam bisikan tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik dinding-dinding rumah makan itu. "Berapa banyak lagi korban yang tidak terungkap?" tanya salah satu warga dengan suara lirih, seolah takut jawabannya akan menghantui mereka lebih jauh. Warga lainnya, yang lebih tua, hanya bisa menggelengkan kepala dengan sedih. Kita mungkin tidak akan pernah tahu. Yang pasti, kita harus belajar dari ini. Kita harus lebih waspada, lebih memperhatikan tanda-tanda bahaya di sekitar kita. Sementara itu, Rudy, Devita, dan Marcelli telah dihukum berat atas kejahatan mereka. Mereka dipenjara seumur hidup, tetapi bagi warga kampung, rasa ngeri itu tidak akan pernah hilang sepenuhnya. Kisah mereka menjadi legenda lokal, sebuah peringatan yang akan diceritakan dari generasi ke generasi. Cerita ini menyebar ke seluruh penjuru kota, menjadi topik pembicaraan di mana-mana. Media massa memberitakannya dengan detail yang mengerikan, dan orang-orang dari luar kampung datang untuk melihat sendiri tempat di mana kejahatan itu terjadi. Namun, bagi warga setempat, ini bukan hanya berita sensasional, tetapi sebuah tragedi yang mengubah hidup mereka selamanya. Mereka belajar untuk lebih berhati-hati, untuk tidak mudah percaya pada orang asing, terutama di tempat-tempat yang tampak terlalu sempurna. Mereka menyadari bahwa di balik setiap senyuman, bisa saja tersimpan rahasia mengerikan yang siap untuk terungkap. Kampung itu mulai membangun kembali kehidupan mereka, tetapi dengan kewaspadaan yang baru. Mereka mendirikan kelompok ronda untuk saling menjaga dan melindungi, memastikan bahwa tidak ada lagi yang bisa menyelinap di antara mereka tanpa terdeteksi. Namun setiap kali hujan turun dan angin berembus kencang, mereka masih bisa mendengar bisikan-bisikan yang mengingatkan mereka akan kengerian itu. Dan dalam hati mereka, mereka tahu bahwa rasa ngeri itu akan terus ada selamanya. Inilah akhir dari kisah yang mengerikan itu, tetapi juga awal dari sebuah pelajaran penting, bahwa di dunia ini tidak ada yang benar-benar sempurna, dan bahwa kita harus selalu siap untuk menghadapi kenyataan yang mungkin tidak kita inginkan. Semoga cerita ini menjadi peringatan bagi kita semua untuk selalu waspada dan tidak pernah mengabaikan tanda-tanda bahaya dimanapun kita berada. Cerita ini tamat, selesai, sampai di sini. Bagaimana menurut kalian tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.